Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam perbincangan tentang public speaking. Untuk kali ini kita akan bicara tentang sedikit hal-hal penting yang mendasar tentang prinsip-prinsip komunikasi efektif. Bagi yang sudah pernah bergabung, terima kasih masih berkenan untuk bisa bersama-sama belajar berbicara tentang tema public speaking ini. Bagi yang baru gabung, jangan lupa silakan tombol subscribe untuk bisa mendapatkan informasi atau notifikasi video-video kami terbaru, supaya kita bisa belajar bersama-sama di masa-masa yang berikutnya. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita coba bicara tentang prinsip-prinsip komunikasi efektif. Kalau kita bicara tentang komunikasi, ilmu komunikasi, tentu satu semester itu tidak cukup, ya. Tetapi ketika kita bicara tentang prinsip-prinsip komunikasi yang kita butuhkan dalam rangka praktek di lapangan menjalankan aktivitas komunikasi, ya, public speaking, maka kita bisa ambil hal-hal yang penting dan mendasarnya saja. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan poin-poin penting yang mendasar untuk kita perhatikan. Jadi, yang pertama saya ingin mengajak untuk mengingat kembali tentang unsur-unsur penting yang terlibat dalam komunikasi. Yang pertama itu adalah pembicara, teman-teman. Ya, pembicara, ya. Itu unsur penting, ya. Yang kedua itu adalah pesan atau tema atau informasi yang mau disampaikan. Dan yang ketiga itu adalah pendengar. Tiga ini selalu terlibat, ya, selalu terlibat. Dan keberhasilan dari komunikasi itu tergantung pada tiga-tiganya, ya. Yang pembicara juga sangat menentukan keberhasilan komunikasi. Kemudian pesan yang disampaikan dan cara penyampaiannya juga sangat berhubungan dengan keberhasilan komunikasi. Dan yang terakhir, pendengar, ya. Apa yang terjadi pada pendengar juga sangat menentukan apakah komunikasi kita ini efektif atau tidak. Nah, sekarang mari kita coba bicarakan satu persatu untuk nanti kita bisa mengambil langkah agar apa yang kita lakukan dalam konteks kita berbicara di hadapan umum itu menjadi efektif. Nah, sebelum itu mari kita lihat ukuran efektivitas komunikasi, ya. Nah, kalau kita lihat dari tiga unsur yang terlibat, maka ukuran efektivitas komunikasi itu lebih bisa kita baca pada unsur yang ketiga, yaitu pendengar. Nah, artinya apa? Komunikasi kita ini akan bisa kita nilai sebagai komunikasi yang efektif ketika di dalam diri pendengar itu terjadi dua unsur penting. Dua unsur penting. Yang pertama apa? Unsur yang pertama adalah impression dan efek, ya. Impression dan efek. Yang unsur yang pertama itu adalah apakah dalam diri pendengar itu telah terjadi kesan, impression, atau efek, pengaruh yang diakibatkan oleh pesan yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh pembicara. Nah, ini unsur yang pertama. Jadi kalau kita bicara lalu kemudian tidak ada kesan dari pendengar, lalu tidak ada pengaruh pada pendengar terhadap apa yang kita sampaikan, ya berarti komunikasi kita ini tidak efektif, ya. Kemudian yang kedua itu dilihat dari unsur apakah ada respon dan feedback dari pendengar. Apakah ada tanggapan dari pendengar, ada respon, atau ada umpan balik, feedback dari pendengar, ya. Nah, kalau ada reaksi berupa tanggapan, kemudian umpan balik, ya, maka itu bisa mengindikasikan komunikasi yang kita lakukan adalah komunikasi yang efektif, teman-teman. Nah, jadi yang kedua, ya, yang pertama tadi adalah tiga unsur yang terlibat selalu dalam komunikasi. Yang kedua ini adalah ukuran mendasar tentang apakah komunikasi ini efektif atau tidak. Itu dilihat dari sisi pendengar. Apakah pada sisi pendengar telah terjadi dua unsur. Unsur yang pertama adalah apakah sudah terjadi impression, kesan, atau efek, pengaruh pada diri pendengar dari apa yang kita sampaikan.
Yang kedua itu adalah apakah ada reaksi berupa respon, tanggapan atau feedback, umpan balik yang diberikan oleh pendengar. Nah, kalau ini terjadi maka luar biasa komunikasi yang kita lakukan ini efektif. Sebaliknya teman-teman, kalau dua unsur ini nggak terjadi pada diri pendengar, maka komunikasi ini nggak efektif. Nah, komunikasi kita nggak efektif itu bisa disebabkan karena mungkin sikap pendengar yang tidak perhatian, sehingga kesan nggak ada, pengaruh nggak ada, tanggapan nggak ada, umpan balik nggak ada. Atau memang mereka sebenarnya punya perhatian, tapi disebabkan oleh cara kita menyampaikan, media yang kita gunakan, sehingga yang kita sampaikan ini tidak sampai menimbulkan kesan dan pengaruh serta tanggapan dan umpan balik. Atau disebabkan oleh kita sebagai pembicara yang tidak punya persiapan, Nah, oleh karenanya, maka kalau kita lihat dari tiga unsur tadi, yang paling mendasar menentukan keberhasilan efektivitas komunikasi itu adalah di pembicara sama cara menyampaikan pembicaraan, karena itu ada pada diri kita sebagai pembicara. Nah, kalau kondisi pendengar itu adalah kondisi yang harusnya kita kendalikan, kita kondisikan supaya mereka siap mendengarkan apa yang kita sampaikan. Oleh karenanya, di samping kita memahami prinsip-prinsip komunikasi efektif ini, akhirnya kita harus memiliki pemahaman dan bahkan kemampuan untuk kiat-kiat bagaimana caranya komunikasi ini bisa efektif. Nah, disitulah nanti kita akan bicarakan di tema-tema berikutnya tentang kiat-kiat agar bicara kita ini efektif, sehingga berhasil guna, berdaya guna, tidak menjadi pembicaraan yang sekedar mengisi waktu kosong yang tidak ada banyak gunanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.